Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang penelitian terhadap UDP dan TCP. Di kelompok kami ini terdiri dari saya, Yuda Hadi Prasetyo, dengan NIM 065 0021 0004. Dengan rekan saya, Saya Triana Veta dengan NIM 0650210025. Selanjutnya, Table of Content. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian, format paket, service, fitur, dan kesimpulan pada UDP dan TCP. Kemudian, pengertian. UDP atau User Data Protocol adalah protokol tanpa koneksi yang mana sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi saat mengirimkan pesan melalui UDP, komputer pengirim dan penerima tidak perlu bernegosiasi saat akan melakukan pertukaran data. Sedangkan pada TCP atau Transmission Control Protocol adalah protokol transport layer yang paling umum di internet yang mana berorientasi koneksi dan andal, yang berarti bahwa koneksi harus dibuat sebelum data dikirim melalui jaringan. Secara eksplisit, mendefinisikan pembentukan koneksi, transfer data, dan fase pembongkaran koneksi. TCP menggunakan kombinasi protokol GBN dan SR untuk memberikan andalan. selanjutnya ada paket format dari UDP dan TCP. Pada UDP, paket format UDP disebut User Datagram, memiliki header ukuran data 8 byte yang terbuat dari 4 bidang. Masing-masing 2 byte 16 bit. Dua bidang pertama menentukan nomor port source dan destination. Bidang ketiga mendefinisikan panjang total user datagram, header plus data. 16 bit dapat menentukan total panjang 0 hingga 65,535 byte. Namun panjang total harus lebih sedikit karena UDP datagram menggunakan simpan dalam datagram IP dan dengan total panjang 65,535 byte. Bidang terakhir dapat membawa checksum optional. Lalu pada paket format TCP terdapat segmen. Segmen terdiri dari header dari 20 sampai 60 bytes, diikuti dengan data dari program aplikasi, header 20 byte jika tidak ada opsi, dan hingga 60 byte jika berisi opsi. Lalu yang pada header terdapat source port address. Ini adalah bidang 16 bit yang menentukan nomor port dari program aplikasi di host yang mengirim segmen. Lalu ada destination port address, bidang 16 bit yang menentukan nomor port dari program aplikasi di host yang menerima segmen tersebut. Lalu terdapat sequence number, bidang 32 bit ini menentukan nomor yang ditetapkan ke byte pertama dari data yang terkandung dalam segmen ini. Lalu ada acknowledgement number, bidang 32 bit ini menentukan nomor byte yang menerima segmen mengharapkan untuk menerima dari pihak lain. Lalu ada header length, bidang 4 bit ini menunjukkan jumlah kata 4 bit di TCP. Lalu ada reserve, bidang ini mendefinisikan 6 bit atau flag control yang berbeda. Lalu ada window size, bidang ini menentukan ukuran jendela pengiriman TCP dalam type. Lalu terdapat checksum, bidang 16 bit ini berisi checksum, perhitungan checksum untuk TCP mengikuti prosedur yang sama seperti yang dijelaskan untuk UDP. Kalau ada urgent pointer, bidang 16 bit ini yang hanya berlaku jika bendera mendesak disetel. Lalu terakhir ada options, bisa ada hingga 40 byte informasi opsional di header TCP. Oke, selanjutnya ada services. Pada UDP, services ada process to process communication. UDP menyediakan komunikasi proses ke proses menggunakan alamat soket, kombinasi alamat IP, dan nomor port. Lalu ada connectionless service. UDP menyediakan layanan tanpa koneksi. Ini berarti bahwa masing-masing datagram pengguna yang dikirim oleh UDP adalah datagram independen. Lalu ada flow control. UDP adalah protokol yang sangat sederhana, tidak ada kontrol aliran, dan karenanya tidak ada mekanisme jendela.
Penerima mungkin meluap dengan pesan masuk, kurangnya kontrol aliran, berarti proses yang menggunakan UDP harus menyediakan layanan ini jika diperlukan. Lalu ada error control, tidak ada mekanisme kontrol kesalahan di UDP kecuali untuk checksum. Ini berarti bahwa pengirim tidak tahu jika pesan telah hilang atau digandakan. Saat penerima mendeteksi kesalahan melalui checksum, datagram pengguna dibuang secara diam-diam. Kurangnya kontrol kesalahan berarti bahwa proses yang menggunakan UDP harus menyediakan layanan ini jika diperlukan. Lalu ada checksum, perhitungan mencakup 3 bagian, visual header, header UDP, dan data yang berasal dari lapisan aplikasi. Lalu ada congestion control. Karena UDP adalah protokol tanpa koneksi, ia tidak menyediakan kontrol kongensi. UDP mengasumsikan bahwa paket yang dikirim kecil dan sporadis dan tidak dapat membuat kemacetan masuk jaringan. Lalu ada encapsulation dan decapsulation. Untuk mengirim pesan dari suatu proses ke proses lainnya, protokol UDP merangkum dan mendekapsulasi pesan. Lalu ada queuing. Di situs klien, saat proses dimulai, ia meminta nomor port dari sistem operasi. Beberapa implementasi membuat antrian masuk dan keluar terkait dengan proses implementasi lainnya. Hanya membuat antrian masuk terkait dengan setiap proses. Lalu ada multiplexing dan demultiplexing. Di host yang menjalankan paket protokol TCP IP, hanya ada satu UDP, tetapi mungkin beberapa proses yang mungkin ini menggunakan layanan UDP. Untuk menangani situasi ini, UDP melakukan multiplex dan demultiplex. Lalu ada comparison between UDP dan generic system protocol. Satu-satunya perbedaan adalah UDP menyediakan checksum optional untuk mendeteksi kerusakan paket di situs penerima. Jika checksum ditambahkan ke paket, penerima UDP dapat memeriksa paket dan membuang paket jika rusak. Namun tidak ada umpan balik dikirim ke pengirim. Lalu pada TCP, terdapat proses-to-proses communication. Sama seperti UDP, TCP menyediakan komunikasi proses ke proses menggunakan nomor port. Lalu terdapat stream delivery service. TCP tidak seperti UDP, adalah protokol berorientasi aliran. Di UDP, suatu proses mengirim pesan dengan batas yang telah ditentukan sebelumnya ke UDP untuk pengiriman. Lalu ada full duplex communication. TCP menawarkan layanan full duplex di mana data mengalir di kedua arah pada waktu yang bersamaan. Di TCP juga terdapat multiplexing dan demultiplexing. Seperti UDP, TCP melakukan multiplexing pada pengirim dan demultiplexing pada penerima. Namun karena TCP ada protokol berorientasi koneksi perlu dibuat untuk setiap pasang proses. Pada TCP juga connection oriented service. TCP tidak seperti UDP, adalah protokol berorientasi koneksi. Ketika sebuah proses di situs A menginginkannya mengirim dan menerima data dari proses lain di situs B, maka akan terjadi 3 fase, yaitu pertama, kedua TCP membuat koneksi logis di antara keduanya. Yang kedua, data dipertukarkan kedua arah. Yang ketiga, koneksi diakhiri. Lalu terdapat variable service. TCP adalah protokol transport yang handal. Ini menggunakan mekanisme pengakuan untuk memeriksa kedatangan data yang aman dan sehat. Lalu selanjutnya ada fitur pada UDP terdapat connectionless service. UDP adalah protokol tanpa koneksi. Setiap paket UDP adalah independen dari paket lain yang dikirim oleh program aplikasi yang sama. Fitur ini bisa dianggap sebagai keuntungan atau kerugian tergantung pada persyaratan aplikasi. Lalu terdapat lack of control, error control. UDP tidak menyediakan kontrol kesalahan. Ini menyediakan layanan yang tidak dapat diandalkan. Banyakkan aplikasi mengharapkan layanan yang handal dari protokol transport layer. Meskipun layanan yang handal adalah diinginkan, itu mungkin memiliki beberapa efek samping yang tidak dapat diterima untuk beberapa aplikasi. Lalu ada lack of congestion control. UDP tidak menyediakan kontrol kemacetan, namun UDP tidak membuat tambahan lalu lintas di jaringan rawan kesalahan. TCP dapat mengirim ulang paket beberapa kali dan karenanya berkontribusi pada terciptanya kemacetan atau memperburuk situasi kemacetan. Oleh karena itu, di beberapa kasus, kurangnya kontrol kesalahan dalam UDP dapat dianggap sebagai keuntungan ketika kemacetan menjadi masalah besar.
fitur pada TCP terdapat numbering system. Meskipun perangkat lunak TCP melacak segmen yang dikirim atau diterima, tidak ada di bidang untuk nilai nomor segmen di header segmen. Di numbering system terdapat byte number, sequence number, dan acknowledgement number. Selanjutnya, kesimpulan. Reliable pada UDP adalah protokol yang tidak dapat diandalkan karena tidak menjamin pengiriman paket. Sedangkan pada TCP, protokol yang andal karena memberikan jaminan untuk pengiriman paket data. Lalu, speed pada UDP lebih cepat karena tidak ada pemeriksaan kesalahan dan kontrol aliran. Sedangkan pada TCP lebih lambat daripada UDP karena melakukan pemeriksaan kesalahan dan kontrol aliran. Kemudian, header size pada UDP yaitu 8 byte, sedangkan pada TCP 20 byte. Lalu, error checking pada UDP tidak melakukan pengecekan kesalahan dan juga tidak mengirim ulang paket data yang hilang. Sedangkan pada TCP melakukan pemeriksaan kesalahan dengan menggunakan checksum. Dan ketika data dikoreksi, maka data tersebut ditransmisikan kembali ke penerima. Kemudian, application pada UDP adalah protokol yang digunakan di mana komunikasi cepat diperlukan dan tidak peduli dengan keandalan, seperti musik, streaming game, dan streaming video. Lalu sedangkan pada TCP adalah protokol ini digunakan di mana diperlukan proses komunikasi yang aman dan handal, seperti layanan militer, penjelajahan web, dan email. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.